Apa yang kami sajikan di sini di pengajian Ahad pagi ini semaksimalnya menurut kemampuan yang ada. Kalau itu hadis-hadis itu sahih, kita jelaskan kesahihnya. Kalau dhaif, kita jelaskan di mana letak kedhaifannya. Sebagaimana tadi diterangkan, coba dibaca tentang itu hadis Aqiqah 14:21 tadi dibaca ulang coba. Pada halaman 7 nomor 2, yakni tentang akikoh yang dikerjakan pada selain hari yang ke-7, yaitu pada hari yang ke-14, ke-21, setelah tua dan sebagainya, adalah sebagai berikut. An Abu Buraidah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-aqiqatu tudbahu bisab'in wa li arba'a asyrata wa li ihda wa asyrina, rawahul Baihaqi wa Tabrani. Telah berkata Abu Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akikoh itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Qala Anasun, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqa'an nafsihi ba'dal bi'asah. Telah berkata Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berakikoh untuk dirinya sesudah beliau menjadi rasul. Hadis riwayat Baihaqi, Bazzar, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman, Tabrani dan Khalal. Nah, jelas ya. Jadi mereka yang berakikoh pada hari ke-14, hari ke-21 dari kelahiran bayi, atau orang yang berakikoh setelah tua, itu dasarnya mereka mengatakan hadisnya ini tadi. Nah, sekarang kita lihat apa itu hadis betul apa bukan, maka dibaca keterangannya. Keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Tabrani tentang kemuliaan berakikoh pada hari yang ke-14 dan ke-21 tersebut di atas adalah dhaif. Karena dalam isnadnya terdapat seorang bernama Ismail bin Muslim yang dilemahkan oleh imam-imam Ahmad, Abu Zar'ah, Nasai dan lain-lain. Sedang hadis yang menjelaskan bahwa Nabi berakikoh untuk dirinya setelah tua, itu pun tak dapat dipakai sebagai hujjah atau dasar, karena dalam isnadnya terdapat seorang bernama Abdullah bin Muharrar yang dilemahkan oleh imam-imam Ahmad, Jauzani, Daruqutni, Ibnu Hibban, Ibnu Ma'in dan lain-lainnya. Jelas ya? Jadi yang dikatakan hadis untuk alasan akikoh pada hari ke-14, 21 dan akikoh setelah umur tua, itu dasarnya hadis. Tapi setelah diteliti betul, hadisnya itu dhaif. Hadis dhaif itu bisa ya, apa itu bukan hadis tapi dikatakan hadis. Dhaif artinya lemah. Lemah kalau itu hadis mengatakan demikian. Mengapa dikatakan lemah di situ? Karena ada perawinya. Jadi yang meriwayatkan hadis itu ada orang yang namanya Ismail bin Muslim, ada orang yang namanya Abdullah bin Muharrar. Terus termasuk salah satu dari perawi hadis itu. Ya. Nah, ternyata orang tersebut itu ada celahnya, cacat dalam perawiatan hadis itu. Ya. Dilemahkan oleh ahli-ahli hadis yang lain. Mengapa dilemahkan? Mungkin celah, ada cacatnya. Sebab syarat perawi bisa diterima itu antara lain harus dhabit, ingatannya kuat, tidak mudah lupa. Yang kedua, orang itu tidak bohong, tidak diketahui pernah bohong. Jadi kalau perawi hadis pernah diketahui bohong, ini tidak sah perawinya, hadisnya tidak bisa diterima. Atau lupa, meriwayatkan hadis kok ngomong nek ora kleru Nabi dhisik ngendika ngene. Nah, nganggo tembung nek ora kleru itu nggak bisa diterima. Kalau kita kan biasa tuh ngomong nek ora kleru, gajeke gitu kan. Gajeke demben ngene gajeke, itu nggak diterima. Jadi harus yakin betul apa yang dikatakan Nabi, harus betul, ingatannya kuat. Maka kalau ada orang suka bohong, ya kalau ada orang pelupa, ada orang meriwayatkan hanya dari
orang itu tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah ketemu dengan sahabat Nabi, meriwayatkan. Nah, itu namanya hadisnya mauquf kan, tidak sampai kepada Nabi, atau mungkotik terputus, tidak sampai kepada orangnya, tidak ketemu dalam, misalnya tadi diterangkan, ya, dia katanya menerima dari Ali bin Abi Thalib, padahal masa hidupnya dia tidak pernah ketemu dengan Abu Thalib, bahkan masa kurun waktunya pun sudah tidak ada, tidak ketemu. Ya, ketika dia lahir di dunia, Ali bin Abi Thalib sudah tidak ada. Lalu dia mengatakan dari Ali bin Abi Thalib, kan tidak bisa diterima itu. Nah, sehingga yang demikian itu tidak bisa dijadikan suatu alasan hukum.